Baik, Bismillah kita mulai. Afwan Kasir ya. Ini ada gangguan dari tadi nggak bisa normal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, baik Ustadz Ustadzah semuanya, malam hari ini kita sampai di dalam pembahasan babu ma'rifati alamatil i'rab ya. Kita masuk pada pembahasan tentang bab yang membahas tentang tanda-tanda i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki Asy-Syafi'i eh rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, ini kita masuk di tanda-tanda i'rab. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang i'rab. I'rab itu ada 4: rofa, nasab, khofat, jazm. Nah, untuk isim, i'robnya ada 3: rofa, nasab, khofat. Khofat itu jer maksudnya. Kemudian untuk fiil, i'robnya juga ada 3: rofa, nasab, dan jazm. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang tanda rofa. Kemudian tanda nasab, tanda khofat, dan kemudian tanda jazm. Nah, pertama diawali dengan lirrof'i. Jadi rofa itu memiliki arba'u alamatin. Dia punya 4 tanda. Jadi rofa itu punya 4 tanda. Nah, apa yang pertama? Ad-dhammatu. Yang pertama dhammah. Berarti kalau ada kata diharokati dhammah, i'robnya berarti rofa. Karena sekali lagi bahwa tanda asli dari rofa itu dhammah. Wal wawu dan wawu. Nah, nanti wawu ini termasuk tanda i'rab rofa. Wal alifu dan alif. Alif juga termasuk tanda rofa. Wan nunu dan nun. Jadi ada 4 tanda rofa: dhammah, wawu, alif, dan nun. Nah, yakni maksudnya annal kalimata, bahwasannya sebuah kata, yu'rafu diketahui, raf'uha rofaknya itu kata, biwahidin min arba'i alamatin. Jadi diketahui dengan apa? Dengan salah satu dari arba'i alamatin, 4 tanda. Imma ad-dhammati ya. Ada kalanya dengan dhammah. Nahwu ja'a zaidun. Contohnya adalah ja'a zaid. Zaidun rofa. Kenapa kita bilang dia rofa? Karena ada dhammahnya di sana. Zaidun. Nah, kenapa dia rofa? Fazaidun fa'ilun marfu'un bidhammat. Dia fa'il rofa dengan dhammah. Awil wawi ya, atau dengan wawu ini. Atau dengan wawu. Contohnya apa? Ja'a abuka. Datang ayahmu. Maka lafaz abu ini jadi fa'il dari ja'a. Nah, sementara ka-nya nanti jadi mudhaf ilaih. Kemudian waja'a zaiduna. Nah, zaiduna dia fa'il rofa, tanda rofanya dengan wawu. Fa'abuka, maka kata abuka fa'ilun marfu'un bil wawi. Dia fa'il rofa dengan wawu. Sementara zaiduna wa zaiduna dia fa'ilun marfu'un bil wawi. Dia fa'il rofa dengan wawu juga. Awil alifi atau dengan alif. Alif juga menjadi tanda dari rofa.
Nahwu ja'a zaidani. Fazaidani, maka kata zaidani ini dia fa'il rofa dengan alif. Awin nuni atau dengan nun. Nahwu yadribani. Yadribani fil mudhari rofa, tanda rofanya dengan subutun nun. Ini ya, tanda rofanya dengan nun. Nah, fayadribani fi'lun mudhari'un. Dia fi'il mudhari marfu'un bisubutin nuni dengan tetapnya nun. Kemudian terus kalau tanda rofa itu dhammah, terus dhammah ada di mana saja? Maka dijelaskan fa'ammad dhammatu, maka adapun dhammah, fatakunu maka dia menjadi alamatan lirraf'i, tanda untuk rofa, fi arba'ati mawadi'ah, di 4 tempat. Jadi dhammah dia menjadi tanda rofa di 4 tempat. Di mana saja? Fil ismil mufrodi, isim mufrad, rofanya dengan dhammah. Wa jam'i taksiri dan jamak taksir rofanya dengan dhammah. Wa jam'il muannatsis salim dan jama muannas salim. Wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang mana fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian dijelaskan yakni anna dhammata, bahwasannya dhammah, takunu dia menjadi alamatan tanda li raf'i fi hadhil mawadi'i, pada tempat-tempat ini. Ai yu'rafu raf'uha, diketahui itu rofaknya dengan dhammah, biwujudi dhammati, dengan adanya dhammah, fiha padanya, ya. Baik lafzon terlafazkan ataupun dhammah itu ditakdirkan. Fal ismul mufradu, maka yang namanya isim mufrad, nahwu ja'a zaidun wal fata. Nah, ini kan fata juga termasuk isim yang menunjukkan satu, ya. Zaid juga sama. Fazaidun, maka kata Zaid, fa'ilun marfu'un bidhammatiz zahirati. Dia fa'il rofa dengan dhammah yang zahirah, nampak. Jadi lafaz Zaidun ini kan dhammahnya nampak. Wal fata, sementara fata, dia fa'ilun marfu'un bidhammatil muqaddarati li ta'azzuri. Dia fa'il rofa dengan dhammah yang muqaddarah. Dhammahnya ditakdirkan. Kenapa dhammahnya ditakdirkan? Li ta'azzuri, karena uzur. Jadi si fata itu kan dhammahnya nggak nampak gitu. Kan huruf terakhirnya alif, ya. Jadi kalau akhirannya alif itu alasan kenapa dia nggak nampak karena ta'azur, uzur, ya. Memang alif tidak bisa diberikan harokat, dhammah, fathah ataupun kasroh begitu. Nah, kemudian wajam taksiri dan jamak taksir wahwa mataghayyara, dan jamak taksir itu apa? Sesuatu yang berubah an bina'i mufrodihi, dari bentuk mufradnya. Disebut jamak taksir kan? Taksir itu kan pecah, artinya bentuk mufradnya itu ada perubahan seperti itu. Nah, contohnya apa? Ja'ar rijalu, dari kata rojulun kan? Nah, rojulunnya itu ada perubahan, ada penambahan alif setelah jim itu. Nah, ja'ar rijalu, datang para laki-laki. Wal usaro, dan para tahanan, ya. Usaro itu. Farrijalu, maka kata rijal, dia fa'ilun marfu'un, fa'il rofa bidhammatiz zahirati, dengan dhammah yang nampak. Wal usaro, dan kata usaro ini fa'ilun marfu'un bidhammatil muqaddarati. Dia dirofa juga gitu. Tapi nggak muncul dhammahnya, makanya disebut dhammah muqaddarah. Alasannya kenapa? Lita azur, sebab uzur, ya, karena akhirannya alif. Kemudian wajamul muannatsis salimu, dan jama muannas salim. Wahwa ma jumi'a, dan dia itu jama muannas salim. Ma, apa yang
Jumi'a dijama bi alifin watain mazidatain. Dia dijama dengan alif dan ta. Tapi alif ta ini mazidata ini tambahan. Nahwu ja'at al-hindatu. Aslinya kan hindun ya. Nah, karena dijama muannas salim kan dikasih tambahan alif dan ta. Sehingga menjadi hindatu. Nah, ini alif ta tambahan. Fal hindatu dia fa'ilun marfu'un bidommati zahirati. Dia fa'il rofa dengan dhamma zahirah. Nah, yang terakhir ada fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari'. Nahwu yadribu Zaidun. Zaid sedang memukul. Wa yakhsha Amrun dan Amr itu takut. Wa yarmi Bakrun dan si Bakar itu melempar. Nah, di sini ada 3 bentuk fi'il ya. Yadribu, yakhsha, kemudian yarmi. Nah, dijelaskan satu-satu fayadribu, maka kata yadribu ini fi'lun mudhari'un marfu'un bidommatiz zahirati. Dia eh, bidommatil muqaddarati li ta'azzuri. Nah, yakhsha itu juga fi'il mudhari'. Afan. Baik. Dia fi'il mudhari' tapi tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah. Nggak nampak itu dhammahnya. Alasannya juga sama ya, li ta'azzur. Sementara yarmi wa yarmi itu dia fi'lun mudhari'un marfu'un bidommatil muqaddarati listiqali. Alasannya kalau yarmi itu nggak muncul menjadi yarmiu karena alasannya sikol, berat. Sehingga domahnya dihilangkan kemudian diganti ditakdirkan. Nah, sebentar ya. Kita lanjut sedikit dulu sampai sini ya. Nanti baru kita buka sesi diskusi. Kemudian di atas kan disampaikan tadi bahwa wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Terus makna lam yattasil bi akhiri syai'un itu apa gitu. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya. Wa qauluhu dan ucapan penulis al fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fil mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Ihtirazu amma idza kanat tasala bihi aliful isnaini. Jadi ihtiraz itu mengecualikan ya. Amma dari apa yang idza kana ittasala apabila itu fil mudhari bersambung ya. Idza kana ittasala bihi bersambung itu dengan fil mudhari apa? Aliful isnaini. Jadi alif nun ya. Nah, alifnya ini disebut dengan alif isnain. Alif yang menunjukkan pelaku 2 orang. Baik huma, kemudian antuma. Ini kan semuanya menggunakan alif nun. Maka kalau berakhiran alif nun ya, ada alif isnain di sana, maka dia tidak dirofa dengan dhammah, tapi dirofa dengan nun yang ada di sini. Tanda rofanya dengan nun bukan dengan dhammah. Nahwu yadribani, contohnya yadribani. Nah, alifnya ini disebut dengan aliful isnain ya. Wa tadribani dan tadribani. Tadribani juga alifnya ini ya, ada. Nah, kalau misalnya yadribani ini menunjukkan huma ya untuk laki-laki. Tapi kalau tadribani yang di sini bisa untuk huma perempuan atau antuma laki-laki dan antuma perempuan. Kemudian mengeluarkan juga apa? Au wawul jamaati. Mengeluarkan juga wawu jamaah. Apa itu? Yaitu wawu nun ya. Nah, ini dikeluarkan juga. Nah, wawunya ini disebut dengan wawul jamaah. Kenapa? Karena di
ul muannasatil mukhotobati atau ya muannas mukhotobah. Yang mana? Yang ya nun ya. Nah, ya ini disebut dengan yaul muannasatil mukhotobati. Ya yang menunjukkan pelaku perempuan satu orang, yaitu anti. Nah, nahwu tadribina. Tadribina ini ya, failnya nun ini tanda rofa. Fa'innahu sesungguhnya yurfa'u dia dirofa bisubutin nuni dengan tetapnya nun kama sayati sebagaimana akan datang. Wah tirozu aidon ya, atau wah taroza. Tadi ihtirozu ya. Ini enggak ada alifnya. Berarti ini dibaca ihtaroza. Wahtaroza aidon amma idata salat bihi nunut taukidi. Nah, jadi mengeluarkan juga dari apa yang ida apabila itta salat bihi bersambung dengan itu fil mudhari apa? Nunut taukidi al khafifati al khafifatu ya. Dia jadi naat dari nunu au sakilatu atau nun sakilah. Jadi fil mudhari'nya itu bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu nun ada yang nun sukun. Ini namanya nun taukid khafifah. Ada nun taukid sakilah yang akhirannya bertasdid ya. Nunnya bertasdid. Contohnya apa? Layus janan. Nah, ini namanya nun taukid. Walayakunan. Ini aslinya nan begini ya. Nah, nah, ini nanti namanya nun taukid khafifah. Fa'innahu sesungguhnya itu fil mudhari ya. Yubna alal fathi. Dia dimabnikan ke atas fathah. Artinya enggak dirofa dengan dhammah gitu. Tapi dia mabni. Au ittasalat bihi nunun niswati. Nah, ini juga bertemu dengan nun niswah. Nun niswah itu ada terlempar ya. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, jadi kalau bersambung dengan nun niswah, baik di hunna dan antunna, maka fil mudhari nanti mabni. Mabninya ke atas sukun. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa tanda rofa itu kan ada 4. Ada dhammah, ada wawu, ada alif, ada nun. Nah, di mana tempatnya dhammah? Di 4 tempat ya. Di isim mufrad itu dirofa dengan dhammah. Di jamak taksir dirofa dengan dhammah. Kemudian di jamak muannats salim rofanya dengan dhammah. Kemudian fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun itu rofanya dengan dhammah. Nah, kenapa ditambahkan lafaz tidak bersambung dengan sesuatu apapun? Karena ada fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, aliful isnain, wawul jamaah, ataupun ya muannas mukhotobah. Jadi fi'il mudhari'nya berakhiran alif nun, wawu nun atau ya nun. Nah, ketika fi'il mudhari bersambung dengan alif nun, wawu nun atau ya nun, maka tanda rofanya bukan dengan dhammah tapi dengan tetapnya nun. Kemudian kalimat walam yattasil bi akhiri syai'un juga mengeluarkan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah. Ketika bersambung dengan nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah, maka fi'il mudhari'nya dimabnikan ke atas fathah. Kalimat walam yattasil bi akhiri syai'un juga mengeluarkan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu ada pada dhamir hunna dan antunna. Nah, ketika bersambung dengan nun niswah,
maka fi'il mudhari'nya dimabnikan ke atas sukun. Nah, itu materi yang kita bahas malam hari ini. Baik, silahkan bagi ada yang mau didiskusikan, disampaikan. Silahkan. Izin bertanya, Ustadz. Silakan, Ustazah. Hmm. Eh, Tolong dijelaskan tentang i'robnya judulnya tadi Ustadz ya, yang babu makrifati alamatil i'rob itu apa? Oh, Heeh. baik, Ustazah. Sebentar ya. Apa? Ini ada anak. Sekalian, Ustadz Elvin, silakan. Silakan. Suaranya belum aktif, Ustaz. Ustazah lebih dulu dari saya, Ustadz. Oh, tadi, Ada Ustazah bertanya tadi. maksudnya digabung aja, Ustaz, pertanyaannya. Tadi Oh gitu. Ustazah sudah nanya. Pertanyaan saya ini, Pak Ustadz, boleh diulang lagi tanda domah, tanda rofa yang dengan nun, Pak Ustadz, karena ada dua itu, ada nun niswah, ada satu lagi saya kurang Nun jelas tadi. taukid ya. Nun Oke, taukid. baik. Kita ulang sebentar. Afan ya, tadi anak-anak. Baik, sekarang terkait dengan babu ya. Kenapa di sini dia babu? Nah, jadi nanti sebenarnya untuk judul ya, untuk judul ini, kalau di kitab Kafrawi itu dijelaskan di sana. Jadi dia bisa dibaca dalam tiga bentuk. Mau dibaca babu bisa, mau dibaca baba bisa, mau dibaca babi pun bisa. Tapi yang umum dua, dibaca domah ataupun dibaca fathah. Nah, tapi kalau mau mudahnya dibaca domah saja. Kenapa dibaca domah? Karena dia jadi khobar. Nah, jadi judul itu
Oke. Nah, jadi yang namanya judul itu yang ditampilkan di awal itu hanya khobarnya saja langsung seperti itu. Di judul manapun sebenarnya. Nah, mana mubtadanya? Mubtadanya itu nanti dia dibuang, gitu, dihilangkan, dihazaf. Apa mubtadanya? Di sahada di sini. Nah, artinya hada Ini. babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi khobarnya dibuang seperti itu. Atau kata guru kami, babu ini bisa kita irob dia sebagai mubtada. Berarti khobarnya yang dihapus. Nah, apa khobar yang dihapus? Misalnya, fima ya'ti, fima yali, gitu. Apa suara hujannya kedengeran enggak ya? Di Tidak, Bapak Ibu? Ustadz. Bagus. Bagus, saya sebentar. Di saya nggak kedengeran, Bang. Saya izin pindah tempat sebentar. Iya, Van ya, tadi harus pindah tempat. Nah, jadi berkaitan dengan judul, itu bisa kita baca babu untuk dia jadi khobar dari mubtada yang dibuang, atau kita jadikan dia khobar. Kita jadikan dia mubtada, tapi khobarnya yang kita buang. Jadi boleh macam-macam i'rab, artinya boleh kita i'rab dengan berbagai versi seperti itu ya. Kita mau baca babu sebagai mubtada boleh, atau kita baca dia sebagai kaitan dengan judul. Nanti selalu di ini internetnya nggak stabil. Nanti selalu dibaca seperti itu. Begitu Ustazah, bisa di ini terima. Ya, itu berarti mudhof ilaih bertingkat itu Ustadz ya? Iya, betul. Babunya nanti jadi mudhof. Ma'rifati mudhof ilaih sekaligus mudhof. Alamati dia jadi mudhof ilaih sekaligus mudhof. Al-i'rabi nanti mudhof ilaih. Begitu sih. Untuk makrifat itu menjadi mudhof ilaih berarti boleh tidak makrifat gitu ya Ustadz ya? Oh, boleh Ustaz. Bahkan mudhof ilaih itu harus dibuang. Apa namanya? Kenapa si mudhof ilaihnya dibuang alif lamnya? Karena dia jadi mudhof lagi. Kan syaratnya mudhof harus dihilangkan alif lamnya. Oh Begitu. iya. Iya. Ya syukron. Ya, apa ya? Oke, kemudian tadi terkait dengan nah ini ya, walam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, jadi yang pertama kan tadi kalau bersambung dengan alif nun, waw nun, ya nun ya. Itu maka nanti dia di i'rab tanda rofanya dengan tetapnya nun gitu.
Kemudian berikutnya ada fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Nun taukid. Nah, kalau yang tasrifan nun taukid nanti akan kita belajari di tasrif lugawi ya. Dan setelah tasrif istilahi selesai, masuk tasrif lugawi, akan ketemu nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Nah, jadi kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid khafifah, nun taukid khafifah itu adalah nun sukun atau nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah itu yang nun tasdid. Maka nanti fi'il mudhari'nya dimabnikan di atas fathah. Contoh, misalnya kita punya fi'il yansuru. Yansuru misalnya. Nah, kita ingin sambungkan dengan nun taukid khafifah. Maka nanti jadi yansuron. Maka yansuro fi'il mudhari' mabni fathah. Nunnya nun taukid mabni sukun. Atau kita sambung dengan yansuru disambung dengan nun taukid sakilah. Maka menjadi yansuronna. Yansuronna dibaca begitu. Nah, itu yang pertama. Berikutnya ada nun taukid itu yang bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu fathah begini. Nah, ini dia domir. Dia domir namanya nun niswah. Nun yang menunjukkan perempuan. Nun ini ada pada domir hunna dan ada pada domir antunna. Contoh kalau kita tasrif, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna. Nah, yadribna, maka nanti yadrib dia fi'il mudhari mabni sukun. Kemudian tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Tadribna, maka nanti juga dia fi'il mudhari mabni sukun. Jadi fi'il mudhari itu kalau bersambungnya dengan domir nun niswah yang ada pada hunna dan antunna, maka dia mabni ke atas sukun. Nanti begitu. Nah, ini ya berkaitan dengan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Begitu Ustaz Elwin penjelasannya. Baik, ada yang lain? Silahkan. Mau tanya Ustaz, Oh iya, Ustaz, silahkan. tadi yang apa ya ribana itu dia fi'il mudhari'nya mabni sukun ya. Betul. Itu dia rofa berarti Ustaz ya? Enggak, Ustaz. Atau bagaimana? Kalau mabni dia nggak punya i'rab, rofa, Oh, nasab atau jazm. Kita hanya katakan yadrib fil mudhari mabni sukun. Sudah, segitu i'rabnya. hmm. Kalau yang tadi Ustaz yang nun taukid khafifah sama sakila tadi itu dia ya i'rabnya gimana Ustaz? Yang misalkan tadi yang Yang ini misalnya la yusjananna ya. Nah, yusjana ini nanti fil mudhari mabni fathah. mabni Begitu, fathah. Ustaz. Nanti dia mabni fathah. Nun taukidnya berarti nun taukid sakilatun, nunut taukidi sakilatun ya. Kemudian mabni fathah seperti itu. Nah, nun taukidnya nanti mabni. Begitu, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz, syukran. Baik, kalau tidak ada, kita sambung satu bahasan lagi ya. Insya Allah, masih ada waktu. Nah, di sini sampaikan
Dhammah sudah selesai pembahasannya. Sekarang wa ammal wawu, adapun wawu, fatakunu maka itu wawu menjadi alamatan tanda lirraf'i untuk rofa fi maudhi'aini pada dua tempat. Nah, wawu itu ada pada dua tempat. Di mana saja? Fi jam'il mudzakkari salimi pada jamak muzakkar salim dan pada asmaul khamsah. Jadi nanti jamak muzakkar salim ataupun asmaul khamsah abuka ayahmu, akhuka saudaramu, hamuka. Nah, hamuka kerabatmu, fuka lisanmu ya, mulutmu maksudnya, wazumalin dan pemilik harta. Yakni anna jam'al mudzakkari salima, bahwasannya jama muzakkar salim, wal asma'al khamsata dan asmaul khamsah, yu'rafu dia dirofa, raf'uha atau dia diketahui raf'uha rofa'nya biwujudil wawi dengan adanya wawu, fatakunu maka itu wawu menjadi marfu'atan fatakunu maka itu asmaul khamsah marfu'atan dia dirofa bil wawi dengan wawu niyabatan anid dhammati sebagai pengganti dari dhammah. Nah, sebentar. Berarti fatakunu ya. Maka itu jama muzakkar salim dan asmaul khamsah marfu'atan dia dirofa bil wawi dengan waw niabatan sebagai pengganti anid dhammati dari dhammah. Nah, wal muradu bi jam'il mudzakkari salimi yang dimaksud dengan jama muzakkar salim adalah al-lafzu lafaz ad-dalu yang menunjukkan ala jam'iyati kepada jamak biwawin wa nunin dengan wawu dan nun. Fi akhirihi pada akhirnya fi halati raf'i pada keadaan rofa. Kemudian wayain diatofkan ke biwawin ya. Wayain wa nunin dan ya dan nun fi halatayin nasbi wal jarri. Pada dua keadaan nasab dan jar. Berarti jama muzakkar salim itu ketika rofa akhirannya wawu nun, wawu dan nun, ketika nasab dan jar akhirannya ya dan nun. Nahu ja'a zaiduna wa ra'aitu zaidina wa marartu bisaidina. Nah, fa zaiduna maka zaidun fi qaulika ja'a zaiduna pada ucapanmu datang zaid, ja'a zaiduna dia fa'ilun marfu'un bil wawi. Dia fa'il rofa dengan waw. Nah, terus nunnya apa? Wan nunu iwadun anit tanwini. Nun itu iwad, pengganti dari tanwin. Fil ismil mufradi. Nah, jadi pada isim mufrad itu kan ada nunnya, nun sukunnya gitu. Ada tanwinnya di sana. Nah, maka pada jama muzakkar salim kan tidak ada tanwinnya gitu. Nah, yang ada itu nun. Nun itu nanti jadi pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Nah, kemudian ya, wal asmaul khamsatu dan asmaul khamsah itu nahwu contohnya, betul ya?
akhuka dan saudaramu, wahamuka dan kerabatmu, wafuka dan lisanmu, wazumalin dan pemilik harta. Fakullu wahidin minha, maka masing-masing salah satu darinya, dari abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin itu, fa'ilun marfu'un bil wawi dengan wawi, niyabatan anid dhamma, sebagai pengganti dari dhamma. Wa kullu min jam'il mudzakkari salimi, dan masing-masing dari jama' muzakkar salim, wal asma'il khamsati lahu, dia memiliki apa? Syurutun, ada syaratnya. Jadi jama' muzakkar salim punya syarat, asmaul khamsah itu ada syarat-syaratnya untuk bisa jadi asmaul khamsah. Itu telabu yang dipelajari minal mutawwalati, dari kitab-kitab yang panjang seperti itu. Nah, jadi di sini tidak disebutkan syarat jama' muzakkar salim, tidak disebutkan syaratnya asmaul khamsah. Nah, nanti di tingkat berikutnya insya Allah di saat nanti misalnya kita belajar nahwu tatbik ataupun tumfatus saniyah, maka nanti dijelaskan apa syarat jama' muzakkar salim, apa syaratnya asmaul khamsah. Nah, baik, pembahasan kita sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan. Ya Ustadz, untuk yang baris ketiga, fatakunu marfu'atan. Nah itu kenapa kok dibaca marfu'atan Ustadz ya? Ya, baris Ketiga ini. Kalau di buku saya ketiga ini, kalau di itu Nah, yang awalan. yang Marfu'atan. Oh, atas ya, yang awal tadi ya. enggak, yang barusan dibaca, yang paragraf terakhir ini. Oh, ini anu. Oh, Nggak ada ya? agak ke atas. Yang mana? Ke atas. Yang wa amal wawu itu, wa amal Oh, wawu. ini. Ya. Fatakunu alamatan ya. Bukan Yang ini, yang betul. anu. Fatakunu marfu'atan, Fatakunu marfu'atan. yaitu wa amal wawu bawahnya. Ini. Amal wawu ini. Ke atas sana. Enggak ada ya? Ada tadi dibaca. Nggak ketemu ya. Adanya Yang tadi. ini. Wa amal wawu fatakunu alamatan. Kalau marfu'atan yang mana? Oh, ya, Nah, ini yang terus bawahnya nih, baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Kelima, baris kelima. Fatakunu marfu'atan. Ya itu. Oh, ini. Ya. Gitu. Iya. Jadi nanti kalau ketemu takunu kan dia butuh isim takunu, khobar takunu gitu. Nah, dia fil mudhore tapi nakis. Artinya dia nggak butuh fa'il. Takunu ini nanti yang tasrifannya kana ya. Kana dan saudaranya. Maka takunu dia butuh kepada isim takunu dan khobar takunu. Isim takunu itu harus rofa, sementara khobarnya harus nasab. Nah, mana isimnya takunu? Isimnya adalah domir mustatir hiya. Nah, kembalinya kemana? Kembalinya ke wawu. Makanya terjemahannya fatakunu, maka dia menjadi, dia yang mana? Si wawu. Jadi maka wawu menjadi ini bukan kembali ke sini. Dia kembali ke ini ya, jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Jadi
maka si jamak muzakkar salim kembalinya ke sebentar. yakni an-najam al-muzakkari salima wal asma'al khamsati asma'al khamsata ya. Yu'rafu raf'uha, di rofa itu rofanya biwujudil wawi dengan adanya waw. Fatakunu marfu'atan. Sebentar, ini kembalinya kemana? Fatakunu ini ada domir dia. Jadi khobarnya kana ya Pak Ustadz, marfuatan. Iya, nanti marfu'atan ini jadi khobarnya kana dia. Khobarnya kana. Nah, Kalau isim cuman, kananya yang tanya itu Pak Ustadz. gimana sih? Yang jadi isim kananya yang mana Pak Ustadz? Domir mustatir sih. Domir Domir mustatir mustatir. dia. Oh iya. Nah, cuman saya lagi nyari baliknya ini kemana? Fatakunu, maka dia menjadi marfu'atan dirofa bil wawi dengan wawi. Niabatan sebagai pengganti dari dhammah. Nah, kalau niabatan nanti dia jadi hal ya. I'rabnya jadi hal. Nah, ini kembalinya hiya kemana? Gimana? Tadi kan Pak Ustadz bilang jamak dua itu, al-komsah sama apa tadi ini? Jamak muzakkar salim. Muzakkar salim sama ini. Kembalinya ke situ. Iya, harusnya Sob. Fatakunu maka dia menjadi. Iya, tinggal baliknya hiya ini. Tapi kalau misalnya ke jamak muzakkar salim, ini kan cuma dua ya. Kalau jamak kan dihitung muannas Pak Ustadz. Jadi Kullu ya. jam'in ghairu akhirin mu'annasun. Iya. Intinya di sini ada domir hiya ya. Kemudian marfu'atan nanti jadi khobar takunu seperti itu. Nah, begitu Ustazah. Nanti hiyanya coba saya cari baliknya. Asli. Ya. Jadi dibaca marfu'atan karena jadi khobarnya takunu seperti itu. Nah, begitu ya. Ada yang lain? Silahkan yang ditanyakan. Kalau tidak ada, insya Allah kita paskan dulu ya sampai di sini. Nanti kita bahas pekan depan. Wa ammal alifu fatakunu alamatan. Sama ini ya. Nanti kalau fatakunu di sini, nanti failnya isim kananya domir mustatir hiya. Kalau ini kembalinya ke alif. Nanti baliknya ke alamatan khobar dari takun seperti itu. Tapi kalau yang ini saya coba cari balik. Begitu insya Allah. Nanti kita bahas di pekan depan lagi. Nakhtatim darsana subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa iyyakum.